Halo guys, balik lagi di channel Fahrul Irawan. Di video kali ini gue mencoba menjelaskan plus minusnya Archon Pyro Mafuika dan The Knafe Arlecchino. Melihat bentar lagi banner Mafuika mau beres dan lanjut ke banner Arlecchino, tentunya kebanyakan dari kalian masih bingung apakah Mafuika itu membuat Arlecchino terpower creep. Dan di video ini menjadi pertimbangan kalian dari segi free to play lebih worth gacha sang Archon Pyro Mafuika atau The Knafe Arlecchino. Disclaimer terlebih dahulu, video ini dibuat berdasarkan opini pribadi selama memainkan dua karakter tersebut. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita mulai dari sang Archon Pyro Mafuika. Mafuika merupakan karakter DPS on field yang sangat diminati oleh beberapa player Genshin Impact saat ini. Alasan mengapa Mafuika sangat diminati ialah karena damage-nya yang bukan kaleng-kaleng atau bisa dibilang damage dari Mafuika tergolong damage nuke yang dimana dalam hal ini banyak player yang berbondong-bondong gacha karena ingin mencoba showcase seberapa besar damage Mafuika ini. Oke, sekarang kita bahas mengenai skill Mafuika. Skill Mafuika termasuk skill yang mudah dipahami yang dimana kalian bisa menggunakan dua mode yaitu di hold atau di tap saja. Kalau skill Mafuika yang di-tap dia bakal ngeluarin Rings of Searing Radiant, menyerupai mekanik Raiden Shogun. Cincin ini akan menyerang musuh dengan area Pyro setiap 2 detik hingga 6 kali, sambil mengurangi naik soul-nya. Dan damage area yang dikeluarkan oleh ringnya Mafuika ini setara dengan damage area Bennett. Oh ya, lupa sebagai pengguna Claymore, serangan Mafuika tergolong cepat atau bisa dibilang setara dengan pengguna Sword lainnya, beda dari Claymore lainnya yang tergolong lambat dalam memberikan serangan basic attack-nya. Hal tersebut menjadi keunikan untuk Mafuika sendiri. Oke, sekarang lanjut ke hold dari elemental skill Mafuika. Di sini Mafuika akan ke mode di mana dia menggunakan motornya yang bernama Flame Strider yang bisa menyerang secara area. Mode motor ini memiliki keunikan selain menyerang yaitu bisa terbang, surfing, dan memanjat. Dalam mode ini, semua normal, plunging, dan charge attack miliknya akan memberikan pyro damage besar sambil perlahan menguras naik soul-nya sebesar 80 poin. Elemental Burst Mafuika sendiri memiliki keunikan yang berbeda dari karakter artefak playable lainnya yang dimana kebanyakan karakter menggunakan energi untuk mengaktifkan burstnya Mafuika sendiri hanya perlu mengumpulkan Fighting Spirit. Setiap kali anggota tim menggunakan naik soul points atau normal attack. Pada 100 stack, kamu bisa mengaktifkan burst dan dengan 200 stack, burst damage-nya akan meningkat drastis. Set artefak terbaik untuknya tetap Obsidian Codex. Karena efek 4 set dari artefak ini yang gacor parah dengan memberikan critical rate sebesar 40%. Yang dimana dalam hal ini membuat Mafuika berfokus untuk meningkatkan critical damage-nya saja, dan juga domain artefak untuk Obsidian Codex ini Resin Evasion. Sebagai pengguna Claymore, Mafuika memiliki fleksibilitas ke senjata Claymore lainnya. Seperti 5 top senjata Claymore dalam video ini baik dalam bintang 5 atau bintang 4-nya. Terkait tim Mafuika ini termasuk ketergantungan karakter Natlan, Mafuika membutuhkan 1 atau 2 karakter Natlan untuk mengisi naik soul point milik dia. Jika naik soul point tidak cukup untuk melakukan elemental burst-nya, maka rotasi tim party akan terhambat dan menyebabkan DPS loss. Alasan kenapa Mafuika ini ketergantungan dengan karakter Natlan adalah untuk mengisi fighting spirit-nya yang sebanyak 200 jika ingin memaksimalkan damage Mafuika itu sendiri, namun kalian jika sudah terbiasa dengan rotasi dan support yang baik, bar dari fighting spirit ini bisa terisi dengan penuh. Kesimpulannya, Mafuika sang Archon Pyro yang dapat mengakibatkan damage yang tinggi dengan build yang tepat. Dia dapat menjadi DPS andalan tim atau mendukung unit lain dengan damage konsisten. Meskipun ketergantungan dengan karakter Natlan, Mafuika sendiri cukup fleksibel jika dimainkan dengan baik. The Knafe atau Arlecchino merupakan Fatui Harbinger keempat. Arlecchino merupakan karakter DPS Pyro on field dengan kit yang unik yaitu Bond of Life. Singkat saja mengenai Bond of Life merupakan teknik yang memungkinkan serangan ke arah pemain. Adapun tujuan serangannya adalah mencegah pemulihan HP karakter. Meskipun kedengarannya seperti suatu kekurangan, Arlecchino menggunakan Bond of Life sebagai serangan utamanya. Semakin banyak Bond of Life dia kumpulkan, maka semakin sakit juga serangan yang dia timbulkan. Elemental skill Arlecchino bernama All Is Ash di mana dia dapat memanggil Blue Moon Bloodfire, mengakibatkan pyro damage terhadap banyak musuh di sekitar, lalu menerjang dan menebas salah satu musuh diantaranya untuk mengakibatkan pyro damage area. Saat serangan di atas mengenai musuh, akan memberikan Blood Death Directive kepada musuh yang bersangkutan. Singkatnya,
Arlecchino dapat memberikan damage yang memanfaatkan Bond of Life untuk mendapatkan buff ofensif. Dia dapat menggunakan elemental skill untuk memberikan Blood Death Directive kepada musuh yang diserangnya, dan menggunakan Charge Attack untuk menyerap Blood Death Directive dan mendapatkan Bond of Life. Dan saat Bond of Life mencapai rasio tertentu dari max HP Arlecchino, maka normal attack-nya akan dikonversi menjadi Pyro Damage dan mengakibatkan damage tambahan. Nah, cara kalian tahu dan pas saat menggunakan elemental skill-nya Arlecchino, kalian cukup lihat tanda X yang di atas musuh. Semisalnya sudah mekar tanda X tersebut, gunakan Charge Attack untuk mengkonsumsi Blood Death Directive. Terdengar rumit namun pada prakteknya mudah. Elemental Burst Arlecchino yang bernama Belmont Rising, di mana Arlecchino melupakan sayap Belmont Bloodfire, menyerap dan membersihkan Blood Death Directive di sekitar, mengakibatkan Pyro Damage area. Setelahnya, menghapus cooldown elemental skill Olis S dan memulihkan HP diri sendiri sebesar penjumlahan dari nilai Bond of Life dan attack miliknya. Gampangnya, Burst Arlecchino ini bisa mengakibatkan Pyro Damage area, menghapus cooldown elemental skill, dan juga memulihkan HP. Perihal tim untuk Arlecchino tergolong universal, namun perlu diingat Arlecchino tidak dapat di-heal oleh karakter healer manapun. Arlecchino hanya bisa di-heal oleh dirinya sendiri melalui elemental burst-nya. Oleh karena itu, Arlecchino perlu membawa karakter Shielder untuk bisa memaksimal serangannya tanpa terkena interupsi dari serangan musuh. Terkait set artefak terbaik untuk Arlecchino itu ada 3 seperti yang tertera di video ini. Dan terakhir terkait 6 top senjata polearm untuk Arlecchino yang terbaik menurut gua. Kesimpulannya, untuk Arlecchino ini termasuk karakter DPS yang lebih ramah daripada Mafuika baik dari segi tim, namun perihal damage yang dihasilkan kedua karakter tersebut termasuk bukan damage yang kaleng-kaleng karena keduanya memiliki keunggulannya masing-masing. Namun untuk prioritas gacha, alangkah baiknya kalian gacha Arlecchino karena lebih ramah dari segi tim dan lebih fleksibel. Sekian dari video gua kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali. Semoga gacha kalian wangi, adios amigos velas.